adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kameta di ibadah online sekolah Minggu HKBP Petukangan. Nah, apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Kameta harap adik-adik tetap semangat ya untuk mengikuti ibadah online. Jangan pernah kendor, harus tetap semangat. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan bernyanyi bersama dengan kakak-kakak sekolah Minggu lainnya, yuk kita sama-sama bersatu dulu ya adik-adik. Kita lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Amin. Nah, kita mau bernyanyi bersama-sama ya adik-adik yang ada di rumah. Ikut ya dengan kakak-kakak sekolah Minggu lainnya. Kita mau menyanyi sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh, ya sama-sama ya adik-adik. Nanti panjang lagi kalau Kameta yang nyanyi terus-terusan. Ya, yuk sama-sama menyanyi sungai sukacitamu. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Pasti Inang yakin semuanya anak-anak sekolah minggu dalam keadaan sehat. Tapi sebelumnya kita mendengar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pada hari ini, yaitu Minggu Trinitatis yang tertulis dalam kitab Mazmur
pasal 127. Inang akan baca mulai dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur pasal 127 ayat 3 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masih ingat enggak khotbah hari Minggu kemarin? Khotbah hari Minggu dikatakan di sana bahwa Yesus mengasihi anak-anak sekolah minggu tanpa membandingkan apakah dia pendek, apakah dia gemuk, apa dia keriting, apa dia putih, hitam. Tapi yang kita lihat bahwa Yesus itu adalah mengasihi anak-anak sekolah minggu. Demikian juga di sini khotbah kita hari ini dikatakan bahwa anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, berharga di mata Tuhan. Kenapa berharga di mata Tuhan? Karena tadi anak sekolah minggu itu adalah anak yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu tadi ketika kita berharga sama dengan orang tua kita mengasihi kita. Ketika kita menangis pasti datang orang tua kita memberikan bujuk rayu supaya kita jangan menangis. Itulah bukti bahwa orang tua kita mengasihi. Kenapa mengasihi? Karena kita sangat berharga. Tuhan memberikan anaknya kepada anak. Kita katakan dititipkan Tuhan kepada orang tua supaya apa? Dibesarkan dan bukan untuk dinangis-nangisi atau tidak disayangi. Karena apa? Karena kita sangat berharga. Itu sebabnya kalau kita ingat, Yesus kan datang ke dunia menebus kita. Kenapa? Karena Yesus juga mengasihi kita, menyayangi kita karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Karena itu kalau kita berharga di mata Tuhan, kita juga harus mengasihi, harus melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jangan ketika kita berharga di hadapan Tuhan, tetapi kita tidak melakukan yang terbaik di hadapannya, maka apa respon kita? Apa respon ketika Tuhan memberikan kepada kita kasih? Apa respon kita? Kita juga harus melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Karena itu tadi anak-anak sekolah minggu dikatakan Mazmur 127 ayat 3 ini. Dikatakan bahwa anak-anak itu sangat berharga. Baik dikatakan anak laki-laki atau anak perempuan, itu pokoknya anak sekolah minggu itu berharga di hadapan Tuhan. Ketika kita berharga di hadapan Tuhan, berarti kita juga harus melakukan perintah Tuhan. Itu sebabnya khotbah minggu kemarin itu dikatakan bahwa biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Itu bukti cinta kasih Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Dan kita juga sangat berharga di mata Tuhan. Karena kita semua berharga di mata Tuhan, maka kita harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ketika orang tua kita mengasihi kita, ketika nenek kita mengasihi kita, ketika teman-teman kita mengasihi kita, karena kita ini berharga. Coba umpamanya tidak dikasihi, dia tidak mengasihi kita, berarti kita ini tidak dihargainya, tidak dikaguminya. Tetapi karena kita ini sangat berharga, itu sebabnya dirawat, dibesarkan, dididik, dan diberikan perlindungan yang aman, diberikan pengajaran, diberikan nasihat dengan satu tujuan. Kita sangat berharga di hadapan orang tua, terlebih di hadapan Tuhan.
adik-adik sekolah minggu. Karena itulah di dalam kehidupan keluarga juga kita harus membuktikan karena kita ini orang berharga, karena kita ini adalah anak yang sangat berharga yang dikasih, kita juga harus melakukan yang terbaik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan melihat kita sebagai anak-anaknya yang ingin, yang unik dan spesial. Namanya saja unik dan spesial. Kenapa dikatakan unik dan spesial? Karena kita lihat di tengah-tengah kehidupan anak-anak sekolah minggu itu, sangat inilah yang menjadi penerus di tengah-tengah gereja. Karena itu jangan sia-siakan kehidupan kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus terpusat. Apa kata firman Tuhan? Supaya firman Tuhan yang kita dengar itu kita lakukan dalam kehidupan kita, karena kita adalah anak Tuhan yang dikasihinya. Karena kita dikasihi Tuhan, kita juga harus saling mengasihi. Di tengah-tengah anak-anak sekolah minggu, kita harus mengasihi orang tua kita, karena orang tua juga sudah mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan pada Minggu Trinitatis hari ini. Karena itu jadilah anak-anak sekolah minggu yang dibanggakan, anak-anak sekolah minggu yang sayang, yang cakap, yang pintar, yang bijaksana, karena kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa di dalam sorga, karena Engkau membuat kami berharga. Karena Tuhan sangat mengasihi kami. Walaupun dengan segala keterbatasan kami, tapi Tuhan mengasihi kehidupan kami. Karena Tuhan mengasihi kami, kami juga harus saling mengasihi. Sebagaimana Tuhan yang perintahkan dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan melalui kuat kuasa Roh Kudus. Dan anak-anak sekolah minggu mungkin mereka mengikuti FAT, penilaian akhir semester, biarlah juga Engkau memberikan kepada mereka yaitu kebijaksanaan, kepintaran di dalam mempersiapkan diri di dalam mengikuti FAT. Sehingga nilai anak sekolah minggu semuanya bagus dan mereka naik. Itulah harapan dan doa kami. Kami percaya Tuhan memakai mereka lebih lagi. Dan demikian juga orang tua anak-anak sekolah minggu. Berkati semuanya dan berikan juga kepada mereka kesehatan. Karena pada saat ini masih kami hadapi yaitu pandemik 19. Biarlah Engkau jauhkan itu dari kami. Sehingga kami Tuhan dapat bersekutu dengan Engkau. Walaupun kami bersekutu masih tetap di rumah. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan melindungi, memelihara kami. Dan guru-guru sekolah minggu juga Tuhan berkati semuanya. Supaya mereka dalam keadaan sehat. Di dalam memberikan pengajaran kepada anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Inang Pendeta. Sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan adik-adik. Nah, adik-adik bisa mengumpulkan persembahan dengan mentransfer ke rekening di bawah ini. Atau adik-adik bisa menitipkan kepada Sintua Banjere masing-masing adik-adik agar disampaikan ke gereja. Nah, kita sama-sama mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 337. Hijau padang, bukit dan lembah, itu
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Ya, kakak juga selalu berdoa dan berharap kita semua dalam perlindungan Tuhan, kita semua sehat-sehat. Begitu pula dengan seluruh keluarga kita, semuanya sehat-sehat. Kak Ruth udah kangen banget sama adik-adik. Kayaknya udah cukup lama ya Kak Ruth baru membawakan pengajaran di Horong 2 lagi. Makanya nih adik-adik semuanya mendengarkan ya. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, pengajaran, kita mau berdoa dulu adik-adik. Doanya dipimpin oleh teman kita, Anjus Sitanggang. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada pagi hari ini. Kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, pimpinlah dan sertai ibadah hari ini dari awal sampai akhir. Ya Bapa, ampunilah dosa-dosa kami. Kami juga memohon supaya pandemi ini cepat berlalu, agar kami bisa bertemu, beribadah, dan berkumpul seperti dulu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami memuji dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Anju. Oke, kita siap untuk pelajaran kita hari ini? Pintar, semuanya siap. Semuanya siapkan Alkitabnya, tapi tadi kan udah dibahas sama Inang Pendeta. Kakak yakin adik-adik semuanya mendengarkan khotbah Inang Pendeta. Dan kalau kalian mendengarkan, kalian tahu nih ayatnya dari mana? Betul, dari Mazmur 127 ayat 3 sampai dengan 5. Mau tanya lagi nih, Mazmur itu dikenal sebagai kitab apa? Apa? Kitab nasihat? Bukan. Apa? Betul, kitab nyanyian, kitab pujian, kitab doa yang dipanjatkan oleh, ayo siapa? Penulisnya siapa? Kitab Mazmur ditulis oleh, pinter banget. Aduh adik-adik Horong 2 pinter-pinter semuanya. Ditulis oleh Raja Daud. Tapi apakah semua kitab Mazmur ditulis oleh Raja Daud? Iya. Yang benar. Tidak adik-adik, kitab Mazmur memang sebagian besar ditulis oleh Raja Daud, tapi ada juga yang ditulis oleh anaknya. Siapakah dia? Iya betul. Kitab Mazmur ini selain ditulis oleh Raja Daud juga ditulis oleh Raja Salomo adik-adik. Kenapa ya Raja Salomo menulis kitab Mazmur ini juga? Iya, betul lagi, sebagai bentuk ucapan syukur, nyanyian pujian untuk Tuhan. Karena apa? Karena penyertaan Tuhan dalam kepemimpinan pemerintahan kerajaan Raja Salomo. Salomo terkenal dengan kemasyurannya, kebijaksanaannya, dengan penuh hikmat. Makanya Salomo memberikan puji-pujian kepada Tuhan. Gitu adik-adik. Nah, di sini ayat 3 ditulis, sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Adik-adik, zaman dulu anak laki-laki dianggap suatu yang seperti benda pusaka. Itu tapi hanya sebagai bentuk kiasan ya adik-adik. Sebagai bentuk kiasan yang menandakan kemasyuran, kebesaran, kesuksesan Raja Salomo. Jadi Raja Salomo menulis ini bukan berarti hanya anak laki-laki yang dianggap sebagai benda pusaka, itu sebagai bentuk kiasan aja. Laki-laki dan perempuan sama berharganya di mata Tuhan. Ini karena zaman dahulu sekali ya adik-adik ya, ada anggapan bahwa anak laki-laki sebagai benda pusaka daripada Tuhan. Ya, tapi ini hanya menandakan kemasyuran, kehebatan pemerintahan kerajaan Raja Salomo. Bukan berarti hanya anak laki-laki benda pusaka milik Allah. Kan kita sudah dengar cerita sekolah minggu, pengajaran sekolah minggu yang minggu lalu yang dibawakan oleh siapa? Kakak Yani, Kari Kalin sudah menjelaskan bahwa
Tuhan Yesus sayang semua anak, tidak ada perbedaannya. Mau dia hitam, mau dia putih, mau dia rambutnya keriting, mau rambutnya lurus, mau orang Jepang, mau orang Afrika, semuanya disayang Tuhan, tidak ada bedanya. Ya adik-adik ya. Lalu ayat keempat, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Di sini diartikan anak-anak seperti busur panah adik-adik. Jadi anak panah itu ketika dilepas, ketika diarahkan di arah yang tepat, maka dia akan tepat sasaran. Sama seperti pertandingan pemanah. Si pemanah itu sudah menyiapkan busur panahnya dengan baik, dijaga, dirawat, diarahkan dengan benar untuk sampai sasaran. Supaya apa dalam pertandingan? Supaya menang, tidak mungkin supaya kalah. Dan apakah dalam pertandingan itu boleh ulang? Misalnya nih dilempar, ternyata nggak sampai sasaran. Apakah boleh ulang? Tidak adik-adik, tidak boleh ada pengulangan. Saya mengulang, ceng ulang. Mana ada dalam pertandingan seperti itu. Sama seperti anak-anak, diarahkan, dididik, dibentuk sama orang tua atau sama guru. Supaya apa? Supaya tepat sasaran, supaya beroleh kemenangan adik-adik. Nah, karena kita semuanya, terutama adik-adik, sangat disayang sama Tuhan, sangat berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik dititipkan di orang tua. Coba, orang tua dari kita lahir, dari kita lahir, kita sudah dirawat, dijaga, diberi makan, diberi pendidikan yang baik, diberi pakaian yang baik. Tidak harus mewah ya adik-adik ya, tapi diberi pakaian supaya melindungi kita dari panas matahari, dari dinginnya udara. Itulah yang dilakukan Tuhan kepada orang tua, dititipkan anak-anak ini supaya dijaga, dirawat, dididik, diarahkan. Juga kepada guru adik-adik, supaya apa? Supaya anak-anak ini terarah, supaya anak-anak ini beroleh kemenangan, supaya anak-anak ini beroleh berkat, hidupnya berhasil. Nah, kita mau nggak mendengarkan orang tua? Mau dong. Kita mau nggak mendengarkan ibu gurunya atau bapak gurunya? Mau dong. Supaya apa? Supaya kita dalam hidupnya diberkati Tuhan. Nah, kakak ada cerita nih adik-adik ya, ada drama kecil. Kalian coba dengarkan dulu ya, kalian perhatikan baik-baik. Nanti kakak tanya apa yang kalian dapat dari drama ini. Yuk, kita tonton sama-sama. Pada suatu hari di sebuah rumah, ada seorang anak yang sangat penurut dan sangat baik. Tetapi dia tidak merasa percaya diri, dikarenakan merasa dirinya tidak cantik. Sehingga ia merasa tidak disenangi oleh teman-temannya. Dan hari ini, dia harus hadir ke sekolah untuk bernyanyi dalam pentas seni. Shalom, Rahel. Shalom, iya Pak. Shalom Rahel. Loh, kok belum siap-siap? Ini gimana nih? Teman-teman udah nungguin tuh di bus. Iya Pak, saya malu. Loh, kenapa malu? Saya nanti temen duitnya sama Ripka. Bapak tahu kan Ripka? Populer Pak, dia kulitnya putih, cantik, pinter nyanyi, rambutnya bagus. Aku malu Pak, nggak siap. Loh, kok kamu ngomong gitu sih? Kamu ingat nggak minggu lalu kayak ini cerita apa di sekolah minggu? Tentang Tuhan Yesus dan anak-anak. Tuhan Yesusnya waktu itu dikelilingi sama anak-anak banyak banget. Terus kamu ingat nggak Tuhan Yesus ini ngapain? Oh iya Pak, aku ingat Pak. Tuhan Yesus tidak melarang anak-anak untuk datang kepadanya. Tuh, kenapa kira-kira Tuhan Yesus tidak melarang anak-anak datang kepadanya? Karena Tuhan Yesus sayang sama anak-anak Pak. Nah, benar sekali. Tuhan Yesus itu sayang sama anak-anak.
Tuhan Yesus itu menganggap semua anak, bahkan semua orang dunia ini adalah orang yang istimewa. Kamu juga kayak gitu. Iya ya Pak ya, berarti aku istimewa Pak di mata Tuhan. Walaupun aku gemuk, hitam, bahkan kulit rambutku nggak bener, tapi aku istimewa Pak, berharga di mata Tuhan. Loh, kamu nggak boleh ngomong gitu juga. Hitam, baik putih, mau rambutnya ikal, keriting, itu semua sama di mata Tuhan. Semua sama-sama istimewa. Berarti karena semua anak ini istimewa, dan kamu juga adalah anak, kamu harus bangga dengan diri kamu, dan kamu harus merawat diri kamu. Coba caranya gimana? Aku harus rajin olahraga Pak, biar aku tambah sehat. Terus aku akan rajin untuk mungkin merapikan rambut aku ya Pak, biar nggak terlalu gimbal kayak gini ya Pak ya. Nah, itu kan kamu udah tahu. Sekarang kamu langsung sisiran, rapi-rapi, masuk bus ya, soalnya orang-orang nggak pada nungguin. Siap Pak, oke Pak. Ripka sudah hadir bersama temannya, Sarah dan Lea. Mereka bertiga sedang asik ngobrol. Yuk kita lihat obrolan mereka bertiga. Ripka, nanti kamu bakalan duet sama si Rahel ya? Ya ampun, pasti nanti penampilannya seperti langit dan bumi deh. Langit dan bumi? Maksud kamu apa? Ya iyalah, penampilannya pasti. Ripka kan cantik, rambutnya indah, kulitnya putih. Kamu bayangin, si Rahel kan kulitnya hitam, rambutnya gimbal. Emang iya ya? Aku nggak pernah memperhatikan penampilan orang sih. Tapi yang ku tahu, Rahel itu pinter, baik, tidak sombong lagi. Ya ampun, ya iyalah, apa yang mau disombongin? Kan penampilannya begitu. Kamu gak boleh ngomong gitu. Biarpun begitu, Rahel itu punya kelebihan. Dia jago banget loh nyanyinya. Iya, kalau bukan karena Rahel, aku tidak bisa nyanyi di pentas seni sekarang. Kan dia yang ngajarin aku. Ini pada ngapain semuanya ini? Semua orang udah pada siap-siap loh. Kok kalian belum siap-siap? Aku nggak mau tampil sama Rahel, Loh, Pak. kok gitu? Kan kalian itu latihan sama Rahel. Aku malu. Aku nggak mau penampilan bareng sama Rahel. Rahel kan penampilannya kulitnya gelap, rambutnya gimbal. Aku nggak mau. Loh, kenapa nggak mau? Lea, kamu gak boleh loh seperti itu. Tuhan Yesus itu sayang semua anak, dan semua anak itu berharga di matanya Tuhan. Kalau kita menghina sesama kita atau teman kita, itu sama saja kita menghina ciptaannya Tuhan. Itu sama saja kita tidak menghargai ciptaannya Tuhan. Tuh, bener apa yang dibilang Sarah. Semua orang itu berharga di mata Tuhan. Semua orang diciptakan dengan kelebihan, kekurangan, dan kemampuan mereka masing-masing. Nah, contoh nih kayak pementasan kita hari ini, ada yang bernyanyi, ada yang menari, ada yang bermain musik, dan itu semua kalau misalnya dipadukan akan menghasilkan sebuah pertunjukan yang indah dan bisa dinikmati. Benar Pak, saya kalau nyanyi sendiri tanpa musik rasanya tidak indah. Iya sih, kalau misalkan aku main gitar terus tanpa ada yang nyanyi atau tanpa ada Sarah yang main piano, pasti penampilan jadi kurang. Maksudnya kurang indah. Ya kan? Lihat tuh itu ada Rahel. Hai Rahel, sini. Hai, halo Pak Guru. Halo Sarah. Halo Ripka, halo Lea. Kamu rapi banget deh hari ini deh. Iya, kamu beda banget hari ini. Iya. Makasih Pak Guru, makasih teman-teman. Aku pikir kalian gak mau berteman sama aku karena rambutku kan gak rapi, terus kulitku hitam. Aku pikir kalian gak suka berteman sama aku. Ih, kamu jangan berpikiran seperti itu, Rahel. Kita semua mau kok ya main sama Rahel. Wah, senangnya. Terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Guru. Nah, karena kalian semua udah ngerti kesimpulannya, Tuhan Yesus itu Sayang semua anak dan kita semua berharga di mata Tuhan. Oke, karena kalian semua udah ngerti, sekarang cepet sama-sama siap-siap. Siap. Oke, tadi sudah nonton kan dramanya kan?
pintar, semuanya memperhatikan. Nah, tadi tokohnya ada siapa aja? Ada Rahel, ada Pak Guru, ada Ribka, ada Sarah, dan ada Lea. Ada 5 orang ya adik-adik. Gimana tadi? Rahel anaknya baik nggak? Baik adik-adik, dia nurut sama orang tua, dia pintar, dia tidak sombong, tapi ada satu yang kurang. Apa? Iya, Rahel tidak kurang menghargai dirinya sendiri. Kalian pasti bingung, kok Karut bilangnya gitu sih, Rahel tidak menghargai dirinya sendiri? Kenapa? Nah, karena tadi Rahel merasa minder. Karena apa? Karena kulitnya tidak putih, karena kulitnya hitam. Terus apa lagi? Kenapa lagi? Karena apa tadi katanya? Rambutnya ul-ulan. Terus si Lea bilang dekil. Karena apa? Karena Rahel tidak merawat dirinya. Gini adik-adik, Tuhan sangat menyayangi anak-anak. Tuhan sangat menghargai adik-adik. Tuhan lihat adik-adik adalah sesuatu yang sangat berharga bagi Tuhan, sangat berharga di mata Tuhan. Saking berharganya di mata Tuhan, Tuhan kemarin Paskah kita memperingati hari apa? Sedikit ngebahas kemarin? Iya, kebangkitan Tuhan Yesus. Saking merasa berharganya adik-adik, Tuhan menyerahkan jiwanya, nyawanya untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan anak-anak. Itu bentuk sebagai sayangnya Tuhan kepada kita semua, dan kita dianggap sangat berharga oleh Tuhan. Masa sih kita sudah dianggap berharga di mata Tuhan, adik-adik sudah dianggap berharga di mata Tuhan, adik-adik tidak mau merawat diri, bukan berarti kita harus cantik dilihat orang, bukan adik-adik. Sebagai bentuk terima kasih kita, respon kita harus merawat diri adik-adik. Dengan cara apa? Kita kan udah dikasih rambut yang bagus nih, biarpun keriting, lurus, panjang, pendek, Tuhan kasih rambut yang bagus sama kita. Tinggal kita apa? Kita harus merawatnya. Disisir, keramas, jangan malas untuk mandi. Terus apa lagi? Olahraga supaya sehat. Terus apa lagi? Ayo, tadi suruh ngapain si Rahelnya? Apalagi? Untuk belajar adik-adik. Kita dikasih akal, budi, kepintaran. Tadi Rahel pintar ya anaknya ya. Karena apa adik-adik? Tidak ada anak-anak yang diciptakan bodoh sama Tuhan. Kadang-kadang mungkin ada yang merasa gini, saya nggak mau ngerjain itu, ulangan ini, saya pasti nggak bisa nih kan, saya bodoh, saya nggak seperti si A, si B yang pintar banget. Tidak ada seperti itu adik-adik. Yang ada apa? Yang ada males. Itulah penyakit anak-anak zaman sekarang. Kak Karut juga pernah sih dulu seperti itu ya adik-adik. Cuman nggak berlarut malesnya. Kakak harus punya semangat untuk belajar supaya nilainya bagus, supaya mendapatkan sekolah yang dicita-citakan, supaya menjadi anak yang berguna bagi orang tua, bagi bangsa, bagi siapa? Bagi Tuhan adik-adik. Makanya kita harus mengasah otak kita ya adik-adik ya. Dari cerita tadi apalagi yang adik-adik dapat? Iya, betul banget. Tadi gimana sikapnya si Ribka? Jahat nggak dia? Enggak ya adik-adik ya. Walaupun Ribka mempunyai kelebihan tadi apa? Dia cantik, dia populer, dia rambutnya bagus, kulitnya putih, tapi dia tidak sombong. Dia menghargai temannya. Dia melihat temannya dari sisi positif. Dia tidak melihat orang dari penampilannya. Sama seperti Tuhan. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan. Yang A, yang B, yang kurus, yang gemuk, yang pendek, yang tinggi, yang hitam, yang putih. Tidak ada bedanya di mata Tuhan. Semuanya disayang Tuhan, semuanya berharga di mata Tuhan. Dan lagi ya adik-adik ya, tadi ada lagi siapa lagi namanya?
Lea. Lea bagaimana? Menghina siapa? Rahel. Dia bilang Rahel hitam, dekil, rambutnya nggak terurus, ul-ulan. Boleh nggak seperti itu adik-adik? Tidak boleh adik-adik. Balik lagi, Tuhan Yesus menganggap semua anaknya berharga, dia tidak beda-bedakan. Kalau adik-adik ada menghina temannya, ngatain temannya, ih hitam, ih nggak mau main sama orang hitam. Nah, boleh nggak seperti itu? Itu berarti menghina ciptaan Tuhan. Itu berarti tidak menghargai ciptaan Tuhan. Kan semuanya berharga di mata Tuhan. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Kita tidak boleh ngatain teman. Ya adik-adik ya. Tapi puji Tuhannya, Lea mendengarkan gak kata pak gurunya? Mendengarkan nasihat gurunya gak? Guru masuk orang tua ya adik-adik ya? Iya, pinter. Lea mendengarkan nasihat pak gurunya. Akhirnya mereka tampil bersama. Dan akhirnya apa? Rahel akhirnya menghargai dirinya enggak? Iya, dia menghargai dirinya sendiri. Dia sayangi dirinya sendiri dengan apa? Dengan merawat diri dengan baik. Dengan sisiran. Dengan apa tadi? Keramas. Kan tadi dia males ya, rambutnya ul-ulan. Dengan apa? Rajin olahraga supaya tubuhnya sehat juga lawan penyakit. Itu juga menghargai diri kita sendiri. Tidak perlu minder ya adik-adik ya. Semua anak berharga di mata Tuhan. Semua anak disayang di mata Tuhan. Tidak ada yang jelek, tidak ada yang cantik, tidak ada yang lebih jelek, tidak ada yang lebih cantik, tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih bodoh. Semuanya sama. Bodoh dan pintar itu membedakan hanya malas dan rajin ya adik-adik ya. Makanya harus jadi anak yang rajin. Gitu adik-adik. Oke nih, adik-adik sudah dapat kan apa inti pelajaran kita hari ini? Apa? 1, harus menghargai diri sendiri karena Tuhan Yesus menganggap diri kita, anak-anak terutama, sangat berharga. Dengan cara apa? Menjaga diri dengan baik, mengasah talenta yang diberikan kepada Tuhan kepada adik-adik. Tadi kan ceritanya ada lagi, setiap anak mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itulah saling melengkapi. Itulah manusia saling melengkapi. Kalau sempurna, berarti apa? Itu hanya Tuhan Yesus. Kesempurnaan hanya ada pada Tuhan Yesus. Seperti tadi, seperti pentas seni tadi, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa main piano, ada yang bisa main gitar. Ketika digabungkan menjadi suatu harmonisasi yang sangat indah. Itulah kita saling melengkapi satu sama lain. Tidak ada yang lebih dari satu orang dari orang yang lain. Pasti ada kekurangannya. Itulah kita saling melengkapi. Terus apa lagi? Gimana? Harus mendengarkan nasihat orang tua. Karena tadi apa? Tuhan Yesus sangat sayang sama kita, menganggap kita anak-anak berharga. Makanya kita dititipkan di orang tua yang kalau kata Alkitab, wakil Tuhan di dunia yang menjaga dan melindungi kita. Kita harus mendengarkan didikan mereka. Ingat titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Dengarkan nasihat orang tua. Pasti adik-adik menjadi anak yang diberkati oleh Tuhan. Menjadi anak saluran berkat bagi orang lain. Terus apa lagi? Tadi kan menghargai diri sendiri, dengarkan nasihat orang tua, apalagi? Menghargai sesama manusia, menyayangi sesama manusia. Lagi-lagi diingatkan, kita semua berharga di mata Tuhan. Tidak ada bedanya satu sama lain. Tuhan saja tidak membedakan anak-anaknya. Mengapa kita membeda-bedakan teman? Mengapa kita memilih-milih teman? Gak boleh ya, pilih karena dia cantik, pilih karena dia lebih
pinter, pilih karena dia lebih kaya. Tidak boleh. Tuhan aja yang menciptakan manusia, menyayangi anak-anak dengan sepenuh hati, tidak membeda-bedakan anak-anaknya. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan teman, semuanya sama. Oke adik-adik? Pintar semuanya. Nah, sebelum kita tutup ibadah kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang begitu indah Tuhan, yang mengingatkan kami untuk selalu menyayangi sesama teman, menyayangi sesama manusia, untuk tidak membeda-bedakan teman ya Tuhan, karena semuanya berharga di mata-Mu, semuanya Engkau sayangi, maka kami ciptaan-Mu juga harus menyayangi sesama, juga tidak boleh membedakan teman. Dan berkati kami juga agar kami dapat menyayangi diri kami sendiri, bukan untuk memuji diri sendiri, bukan untuk narsis-narsisan ya Tuhan, tetapi sebagai bentuk wujud terima kasih Engkau sangat menyayangi dan menganggap kami anak-anak-Mu berharga di mata-Mu. Berkati kami agar kami dapat merawat diri dengan baik, agar kami dapat mengasah talenta yang Engkau berikan kepada kami dengan baik, agar berkat yang Engkau berikan kepada kami juga bisa menjadi saluran berkat bagi yang lain. Dan berkati juga kami agar kami seperti anak panah yang dapat diarahkan oleh orang tua kami, karena kami yakin orang tua kami adalah wakil Engkau ya Tuhan, untuk mendidik kami, menjaga kami, melindungi kami, mengarahkan kami, agar kami menjadi anak yang berhasil, agar kami sehat selalu, agar kami menjadi anak yang diberkati. Terima kasih Tuhan, berkati agar minggu depan kami bisa sekolah minggu lagi mendengarkan firman-Mu, dan berkati agar kiranya jikalau ada teman kami yang belum bersekolah minggu atau belum mendengarkan firman Tuhan, agar terketuk pintu hatinya untuk kembali sekolah minggu dan untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati agar kiranya firman-Mu dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Jangan pergi dulu, kita masih mau menyanyi adik-adik. Lagunya apa? Karena kita berharga berarti kita istimewa. Yuk kita nyanyi sama-sama. Aku istimewa bukan karena katamu, ku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Yuk kita nyanyi sama-sama adik-adik.
Tapi darah Yesus